Halo anak-anakku yang terkasih, selamat bertemu dengan Palinus di channel Amix. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal pilihan ganda, khususnya sekitar 60 soal pilihan ganda ya. Kita langsung aja pada soal pertama. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Namun, ia tidak menamakan urutannya secara baku sejak awal, melainkan memberi ruang tafsir kepada para pendiri bangsa lainnya. Pertanyaannya adalah, mengapa sikap Soekarno tersebut penting dalam proses lahirnya dasar negara? Ini ada pilihannya, yang kita pilih di sini adalah bagian B ya jawabannya, supaya memberi kesempatan perbedaan pendapat demi musyawarah ya. Jadi sekali lagi bagian B ya, itu jawabannya. Oke, kita lihat bagian nomor 2 ya. Pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945 terdapat kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini menimbulkan perdebatan panjang antar golongan. Apa nilai luhur yang dapat dipelajari dari proses penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta? Oke teman-teman, langsung biar cepat ya. Ini sebenarnya mementingkan perdamaian dan persatuan bangsa. Itu ya bagian B ya. Oke, nomor 3 ya. Kita lihat nomor 3 ya. Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI mengusulkan dasar negara berupa peri kemanusiaan, kebangsaan, mufakat kesejahteraan rakyat dan ketuhanan. Usulannya memperlihatkan tentang semangat nasionalisme dan humanisme. Jadi pilihannya bagian B. Oke, kita lihat soal nomor 4 nih ada ya. Oke, sebentar ya. Nah, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah momentum penting yang disertai dengan penetapan dasar negara. Pancasila kemudian tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Pertanyaannya, apa fungsi utama Pancasila dalam konteks tersebut? Nah, fungsinya di sini sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum. Jadi B ya. Sekali lagi ini. Oke, soal nomor 5. Seorang siswa SMK mengikuti kegiatan OSIS yang mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan ya. Meskipun ada perbedaan pendapat antar anggota. Pertanyaannya, sikap siswa tersebut mencerminkan aktualisasi nilai Pancasila sila ke berapa? Ini ya, sila keempat anak-anak ya. Oke, soal nomor 6 ya, cuekin aja suara-suara anak saya di samping saya ya. Dia juga sedang belajar mempersiapkan ujian ya. Dalam sejarah perumusan dasar negara, para tokoh bangsa menunjukkan sikap rela berkorban demi persatuan. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila sila ke berapa? Sila ketiga. Oke, 7. Ketika ini udah ada nih ketahuan jawabannya ya. Ketika pemimpin sidang Raziman Wedioningrat menanyakan kepada anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Pertanyaan ini memicu diskusi mendalam. Apa yang bisa kita teladani dari sikap Raziman ini ya? Ini ya teman-teman, bahwa pemimpin bijak memberi ruang gagasan kepada semua pihak. Bagian B. Soal nomor 8. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila dijadikan dasar dalam membangun sistem politik, hukum, dan sosial. Fungsi Pancasila dalam hal ini apa, Nana? Yakni bagian C, dasar negara sekaligus sumber hukum. Oke, nomor 9.
Ketika seseorang siswa membantu temannya yang tidak mampu membayar iuran sekolah dengan menggalang dana sukarela, maka ia telah mengaktualisasikan nilai apa? Persatuan Indonesia kah? Berarti B ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nomor 10. Sebuah kelas sepakat untuk membuat jadwal piket dengan musyawarah bersama. Semua setuju menjalankan hasil keputusan walaupun tidak sesuai keinginan pribadi. Nilai Pancasila yang tampak di sini adalah bagian C, sila keempat dan sila kelima ya. Oke, 11. Dalam rapat BPUPKI, setiap tokoh memiliki usulan berbeda mengenai dasar negara. Namun akhirnya mereka sepakat memilih Pancasila. Keputusan ini menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia lahir dari hasil kompromi dan musyawarah bersama. Oke. Terus soal 12. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena apa? Dapat menerima nilai-nilai baru tanpa kehilangan jati diri. Jadi B ya. 13. Seorang siswi menolak ikut tawuran meskipun diajak temannya karena ia percaya perbuatan itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Sikap ini menunjukkan Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup. Ini ya, pandangan hidup. Oke. Terus soal nomor 14. Pada masa Orde Baru, Pancasila sering dimaknai secara sempit ya, hanya sebagai alat politik penguasa. Fenomena tersebut mengabaikan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka. Oke, kita lanjut soal nomor 15 ya. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Tradisi ini mencerminkan Pancasila sila ke berapa? Ketiga kah? C, sila ketiga. Oke, lanjut ya teman-teman. 16. Di sebuah desa, warga yang berbeda agama tetap saling membantu ketika ada tetangga yang sedang terkena musibah. Sikap warga tersebut mencerminkan sila pertama dan sila kedua. 17. Ketika musyawarah di kelas berlangsung, ada siswa yang kalah suara namun tetap menghormati keputusan bersama. Sikap ini sesuai dengan sila berapa? Sila keempat. 18. Pancasila disebut sebagai filosofi ground slack oleh Soekarno. Pertanyaan istilah tersebut adalah B. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa. 19. Ya, dalam pembangunan bangsa ya, Pancasila berfungsi untuk apa ya? Ini jawabannya ya teman-temannya. B. Menjadi pedoman moral, hukum dan kebijakan nasional. 20. Seorang siswa rajin membantu temannya belajar tanpa pamrih. Sikap tersebut mencerminkan penerapan sila sila kedua ya. Pada masa perumusan Pancasila, para tokoh bangsa menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai agama, budaya, dan suku. Hal ini mendorong Pancasila menjadi ideologi yang terbuka dan dapat menyesuaikan zaman. Oke teman-teman, kita masuk soal nomor 22 ya. Silakan baca sendiri. Jawabannya adalah C. Kekayaan ide dan semangat musyawarah. 23.
Oke ya, Supomo mengusulkan konsep integralistik, yaitu negara yang tidak memisahkan individu dengan masyarakat. Konsep ini paling sesuai dengan sila Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia, jangan lupa ya. Oke, lanjut teman-teman ya, masih banyak nih. Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Ini artinya apa? Bahwa semua aturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Dan soal nomor 25, seorang siswa menghargai pendapat temannya walaupun berbeda agama dan suku. Sikap ini teman-teman mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 26. Ketika terjadi bencana alam, masyarakat dari berbagai daerah saling membantu tanpa membeda-bedakan. Sikap tersebut sesuai dengan sila kedua. Soal nomor 27. Dalam era globalisasi, banyak budaya asing masuk ke Indonesia. Sikap yang sesuai dengan Pancasila adalah bagian C, menyaring budaya asing sesuai dengan nilai Pancasila. 28. Dalam rapat OSIS, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak setelah musyawarah. Prinsip ini sesuai dengan sila keempat. Maaf ya. Pancasila disebut sebagai ideologi pemersatu bangsa. Hal ini kenapa? Ya karena di sini B ya. Pancasila mampu merangkul keberagaman Indonesia. 30. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang siswa rela berbagi bekal makanan dengan temannya yang tidak membawa bekal. Hal ini sesuai dengan nilai sila ke-5. Oke, 31. Di sebuah sekolah, siswa berbeda agama sepakat membentuk kelompok belajar. Saat ada perbedaan waktu ibadah, mereka menyesuaikan jadwal agar semua tetap bisa belajar bersama. Nilai Pancasila yang tampak pada cerita tersebut adalah menghargai kebebasan beribadah dan kebersamaan. 32. Dalam rapat desa, masyarakat setuju untuk membangun jembatan bersama-sama. Mereka tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Ini teman-teman, perilaku ini mencerminkan gotong royong sesuai nilai Pancasila. Oke, 33. Ketika ujian berlangsung, seorang siswa ditawari jawaban oleh temannya, tetapi ia menolak karena ingin jujur. Sikap ini menunjukkan penerapan sila ke-5. Oke, 34. Seorang pengusaha memberi gaji layak kepada karyawannya meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Tindakan tersebut merupakan wujud penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5. Angka 35. Pada awal kemerdekaan, para tokoh bangsa berdebat mengenai dasar negara. Perdebatan itu tidak membuat mereka terpecah, justru menghasilkan keputusan penting. Sikap para tokoh dapat dijadikan teladan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Oke, 36 teman-temannya. Seorang siswa aktif di organisasi sekolah. Ia selalu menerima ide baru dari teman-temannya dan berusaha mengembangkan kegiatan OSIS yang lebih baik. Sikap siswa ini mencerminkan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dinamis. Oke, 37. Ketika ada perbedaan pandangan politik, masyarakat tetap menjaga hubungan baik dan tidak saling bermusuhan. Nilai Pancasila yang tercermin dalam pernyataan ini adalah demokrasi musyawarah mufakat. Soal 38. Di era digital, banyak remaja meniru budaya luar, namun sebagian masih menjaga budaya lokal dengan mengunggah konten tentang kesenian daerah di media sosial. Pertanyaannya, tindakan tersebut sesuai dengan sila keberapa ya? Sila ketiga teman-teman ya.
Oke, 39. Seorang siswa menolong temannya yang terjatuh dari motor meskipun ia sedang terburu-buru. Sikap ini menunjukkan penerapan Pancasila sila kedua. Gampang ya. Oke, sedikit lagi nih teman-teman ya. Dalam kelas, guru memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat sebelum mengambil keputusan. Sikap guru ini sesuai dengan prinsip sila C, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sila keempat. Yes. Oke, kita masuk pada soal 41. Di sebuah kota, masyarakat berkomitmen menolak politik uang dalam pemilihan umum. Mereka ingin pemimpin yang jujur dan adil. Sikap mereka masyarakat tersebut mencerminkan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 42. Seorang siswa rajin berdoa sebelum memulai aktivitas belajar. Tindakan tersebut menunjukkan penerapan sila A, B, C, D, E, ketuhanan yang Maha Esa, bagian A. Oke, 43 ya. Ini pembahasannya sampai 60 ya teman-teman, supaya makin pinter ya. Pada peringatan Hari Kemerdekaan, masyarakat dari berbagai etnis ikut memeriahkan lomba bersama. Nilai Pancasila yang tampak dalam hal itu apa ya? Ya, nasionalisme dan persatuan bangsa ya. Itu tanda cinta kita pada tanah air dan kita kelihatan untuk bersatu semuanya. 44. Ketika ujian, seorang siswa memilih untuk belajar giat daripada menyontek. Hal ini mencerminkan nilai Pancasila sila ke-1 atau kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke teman-teman, soal nomor 45. Seorang warga kaya menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid, gereja, dan pura di desanya. Sikapnya itu sesuai dengan sila keberapa ya? Sila D ya. Sila keempat dan sila kelima. Tidak milih-milih ya. Oke, soal 46. Siswa SMK mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri. Ia tetap bangga memperkenalkan budaya Indonesia. Sikap ini menunjukkan aktualisasi Pancasila sila C, sila ketiga. Gampang banget ya soal-soalnya ya. Dalam sidang BPUPKI ada perbedaan pendapat mengenai dasar negara, namun semua tokoh tetap menghormati pendapat yang berbeda. Sikap ini mencerminkan apa? Demokrasi yang menjunjung tinggi musyawarah. Penting banget musyawarah teman-teman ya. 48. Seorang pemimpin perusahaan memutuskan kebijakan berdasarkan masukan dari para pekerjanya. Hal ini sesuai dengan prinsip sila sila C. Sila C, bagian C, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya. C ya. Ini C ya. Oke, 49. Ketahuan jawaban ini. Saat pandemi, masyarakat bersama-sama menyediakan dapur umum untuk membantu warga yang kehilangan pekerjaan. Sikap gotong royong tersebut mencerminkan Pancasila sebagai pedoman hidup bersama. Soal 50. Dalam proses perumusan dasar negara, para pendiri bangsa mampu mengedepankan persatuan di tengah perbedaan ideologi. Apa pelajaran penting yang bisa diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari? B. Mengutamakan musyawarah dan persatuan dalam mengambil keputusan. Oke, 51. Pada tanggal 25 Agustus 2025, ribuan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Aksi ini berlangsung damai, namun sempat ada provokasi dari pihak luar yang mencoba membuat kericuan. Sikap apa yang paling sesuai dengan nilai Pancasila untuk menghindari aksi damai berubah menjadi anarkis? B ya.
menjaga ketertiban, menolak provokasi, dan tetap fokus pada penyampaian aspirasi. 52. Pada 28 Agustus 2025, aksi demo buruh menuntut kenaikan upah minimum berlangsung di beberapa kota. Sebagian pihak menilai tuntutan ini wajar, sementara pihak lain khawatir mengganggu stabilitas ekonomi. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana sebaiknya buruh menyampaikan aspirasinya? Teman-teman jawab ya. Menyampaikan tuntutan secara damai dan musyawarah dengan pemerintah. Itu yang penting, damai ya, aksi damai. Oke, pada 29 Agustus 2025 terjadi aksi demo pelajar yang ikut-ikutan tanpa memahami isu yang diperjuangkan. Akibatnya, sebagian pelajar terprovokasi melakukan perusakan fasilitas umum. Nilai Pancasila apakah yang harus dikedepankan untuk mencegah hal ini, anak-anakku? Sila ketiga, Persatuan Indonesia dengan menolak perpecahan dan provokasi. Oke, 54. Aksi demo yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut di bulan Agustus 2025 sempat membuat aktivitas belajar mengajar terganggu. Sebagian sekolah dialihkan ke pembelajaran jarak jauh ya, PJJ. Teman-teman, bagaimana penerapan nilai Pancasila yang tepat dalam kondisi ini? Gimana? Ya, harus menerapkan gotong royong dan solidaritas agar pembelajaran tetap berjalan. Oke, 55. Ya, demo 2 Agustus 2025 menunjukkan adanya jurang antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan rakyat. Apa langkah sesuai ya nilai Pancasila agar pemerintah dan rakyat bisa menemukan titik temu? Ya, tentu bagian A, menjalin dialog terbuka berbasis musyawarah mufakat. Oke, dalam demo 25 sampai 29 Agustus ada kelompok mahasiswa yang membuat posko dapur umum untuk peserta aksi dan warga sekitar. Hal ini mencerminkan pengalaman sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bagian C. 57. Beberapa provokasi dalam demo Agustus 2025 berasal dari akun media sosial anonim yang menyebar hoax. Sikap yang sesuai nilai Pancasila untuk menyikapi hoax adalah memverifikasi informasi sebelum menyebarkan ya. Oke teman-teman, demo Agustus 2025 memperlihatkan adanya keberagaman tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat, mahasiswa, buruh hingga petani. Hal ini menunjukkan pentingnya B ya, menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. 59. Setelah demo 2025 bulan Agustus, sebagian tokoh masyarakat mengajak peserta aksi untuk berdialog dengan pemerintah di forum resmi. Apa arti penting langkah ini dalam konteks Pancasila? Ya, wujud sila keempat yakni demokrasi, musyawarah, mufakat, bagian A. Oke, terakhir teman-teman, jika demo tanggal 25 sampai 29 31 Agustus 2025 diwarnai sebagian tindakan anarkis, bagaimana peran generasi muda agar nilai Pancasila tetap terjaga? Ya, mengedepankan dialog damai, edukasi publik, dan anti provokasi. Bagian A ya teman-teman ya. Oke teman-teman, para siswaku yang terkasih, demikianlah pembahasan soal kita untuk memperdalam materi kita selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.